Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya di video saya kali ini. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang selalu mendukung channel saya, yang sudah subscribe, selalu setia menonton ya. Saya doakan kalian semuanya yang mau kerja ke Hong Kong, segalanya dilancarkan, segala urusannya ya. Cepat mendapat majikan, visanya cepat turun dan bisa cepat berangkat ke Hong Kong, dapat majikan yang baik, kerja sampai finish kontrak. Amin. Oh ya, saya cerita di sini ya. Jadi ada salah satu TKW juga yang dari Indonesia, teman kita gitu ya. Jadi ceritanya dia ini kerja mendapatkan job. Kebetulan rumah majikannya itu besar banget ya. Jadi Hong Kong itu selain rumah yang model apartemen, ada juga tempat-tempat tertentu yang punya orang kaya lah ya saya bilang. Kalau rumahnya orang kaya itu biasanya cuma 2 tingkat. Jadi dia itu tidak berada di apartemen seperti majikan saya gini ya. Kalau rumahnya yang orang-orang kaya itu biasanya majikannya itu mengambil ART-nya atau asisten rumah tangganya itu biasanya lebih dari 2 orang. Bahkan satu rumah bisa sampai 4 bahkan 5 orang, bisa sampai 7 orang bersama seorang supir gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan job, misal nih mau nanya, Mbak, rumah majikan saya itu ukurannya 3.000 lebih atau berapa ribu, itu pasti rumahnya besar. Dan kebanyakan kalau rumahnya besar itu asisten rumah tangganya gitu ya, biasanya lebih dari 1 orang. Nah, di sini saya menceritakan salah satu teman kita, Mbak TKW ini mendapatkan job menjaga rumah, di mana rumahnya itu cuma 2 lantai ya. Dan kebetulan majikan laki sama perempuannya ini sudah usia lanjut lah ya. Terus punya anak, kebetulan anaknya itu berada kuliah di Amerika. Jadi di rumah itu cuma menjaga Singsang sama dadainya ya. Cuma masalahnya di sini, Singsang sama dadainya itu sangat-sangat suka memelihara anjing. Sampai anjingnya itu ada 7 ekor. Dimana 5 ekor anjing yang kecil-kecil, yang lucu-lucu, yang bisa dikunci rambutnya itu. Kemudian 2 anjing yang penjaga pintu. Nah, di sini itu teman TKW ini 2 orang ya. Jadi 2 lantai itu dijaga oleh 2 orang. Jadi tugasnya itu bersih-bersih rumah plus merawat 7 ekor anjing. Jadi untuk kalian nanti yang mau ke Hong Kong ya. Jadi jangan kalau berpikiran, kalau kerja di Hong Kong, kalau sudah menjaga lansia, emang harus masih bersih-bersih rumah ya. Kalau menjaga anak, memang harus melaksanakan tugas IRT ya. Iya, jawabannya ya. Jadi di Hong Kong itu tidak ada perbedaan, dimana apabila job kalian menjaga lansia, ya otomatis kalian menjaga lansia plus masih harus bersih-bersih rumah, belanja, masak, apapun itu semua menjadi tugas kita, yaitu TKW. Jadi tidak disendirikan seperti Taiwan. Misal kalau Taiwan kan jobnya jaga lansia lumpuh nih, ya udah cuma merawat lansia lumpuh, tapi tidak yang lainnya. Tapi kalau di Hong Kong tidak seperti itu ya. Jadi kalau kalian mendapatkan misal tanda tangan, kalian ada job jaga lansia, kalian dapat job jaga bayi, jaga anak-anak gitu, itu pun kalian harus tetap menjalankan tugas kalian sebagai IRT, yaitu dari mulai bersih-bersih rumah, belanja, memasak, pokoknya mencakup segala pekerjaan rumah. Itu adalah tugas kita sebagai seorang TKW di Hong Kong ya. Jadi tidak ada perbedaan atau tidak ada pengecualian ya. Kemudian saya ceritakan lagi untuk kalian nanti, kalau yang biasanya di rumah majikan kalian itu ada anjing ya, kalau kucing mah harus di rumah aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nanti ada yang menjaga anjing, kalian pasti akan disuruh sama majikan kalian ya untuk membawa anjing kalian tuh turun atau keluar dari rumah untuk sekedar jalan-jalan supaya anjingnya itu tidak stres gitu ya. Biasanya kalau pagi hari itu ya, saya banyak melihat mbak-mbak TKW yang mendapatkan job merawat anjing ya, mereka akan membawa keluar di pagi hari, bisa sore hari atau bahkan malam hari, dimana mereka harus membawa anjingnya itu jalan-jalan. Dan kalian harus tahu ya, anjing itu kalau di Hong Kong tidak boleh sembarangan BAB atau pipis sembarangan. Jadi kalau pas anjingnya tuh mau pipis, kita itu waktu keluar dari rumah itu harus membawa air juga, dimana nanti kalau anjing itu udah kelar pipisnya, kita harus menyemprot bekas pipis anjing itu pakai air. Dan apabila anjing itu juga nanti BAB, kotorannya itu kita harus siap dengan koran. Jadi setelah BAB-nya itu selesai, korannya itu dibuang baru ke tempat sampah yang khusus, tempat pembuangan kotoran anjing itu ada ya. Jadi memang di Hong Kong itu ada aturannya sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian enak nggak sih kalau cuma merawat anjing dan bersih-bersih rumah, nggak ada anak
kecil, nggak ada orang tua yang menuduh kita macam-macam gitu ya. Jadi setiap pekerjaan itu ada enak dan tidaknya. Ini kalau cerita mbaknya TKW ini ya, dia merawat 7 anjing itu apa ya, beratnya itu, susahnya itu, di mana anjing itu kan begitu banyak bulu ya, dan bulunya itu selalu rontok. Bayangkan satu anjing aja udah sangat rontok bulu-bulunya, apalagi sampai 7 ekor anjing. Jadi mereka setiap hari itu benar-benar harus vacuum cleaner ya, harus pakai penyedot itu debu itu, karena anjing-anjing itu berlarian dari mulai ke sofa, mungkin ke ranjang, kemana-mana, di lantai itu bertebaran bulu anjing. Jadi harus selalu siap siaga. Jadi intinya di sini ya, pekerjaan apapun itu pasti ada resikonya, ada enak dan tidaknya, ada berat dan ringannya. Jadi kalau mau jadi TKW jangan selalu melihat itu loh teman saya enak, cuma jaga ini banyak istirahatnya gitu. Itu loh enak, cuma bersih-bersih rumah atau masak. Itu loh enak, seringkali dibawa ke luar negeri majikannya baik kok, majikan saya pelit, saya aja libur nggak dikasih, saya banyak pekerjaan, saya tidurnya malam, saya bangunnya pagi, dimana yang lain bangunnya siang. Sekarang saya tekankan ya, nasib orang itu berbeda, tidak sama. Jadi apa yang sekarang kalian hadapi, apa yang kalian sekarang terima itu hadapi dulu. Maksudnya sejahat apapun majikan kalian itu, atau sejelek apapun majikan kalian itu, saat itu juga kalian syukuri aja, terima dengan ikhlas hati, bertahan dulu. Kalau memang kalian sudah merasa mentok, tidak betah, usahakan finish kontrak dulu 2 tahun ya, baru kemudian 2 tahun lagi kalian bisa pindah majikan ya. Jadi kalau kalian mau menjadi TKW sukses, buang jauh-jauh rasa yang selalu mengeluh, rasa yang selalu kayak merasa diri sendiri tertekan, karena itu akan membuat kalian merasa tidak bahagia, terbebani dengan pikiran yang stres. Kalau pikiran kalian stres, hati kalian itu gundah gulana, maka semua penyakit akan keluar, dan akhirnya apapun yang kalian kerjakan itu akan salah, dan itu mengakibatkan akan kalian dimarahin sama majikan ya. Jadi usahakan hidup itu selalu happy aja, dimarahin ya udah, nanti lain kali kita melakukan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan selalu mengeluh, jangan selalu melihat orang yang di atas, selalu lihat ke bawah, karena di bawah kita itu juga masih banyak yang mbak-mbak TKW yang lebih sengsara, di mana bangunnya pagi, tidur sampai jam 1, jam 2 malam, ada yang sampai 2 tahun nggak libur, ada yang majikannya cerewet, ada yang majikannya itu galak, ada majikannya suka menuduh, belum lagi yang jaga nenek-nenek yang sering gulung-gulung di pinggir jalan, yang sering mukul-mukul, yang sering teriak-teriak ya. Jadi intinya kalau kalian mau menjadi TKW Hongkong, usahakan kalian selalu kuat mental ya, bener-bener mental kalian diuji, buang rasa cengeng, buang rasa takut, buang rasa ragu ya, selalu yakinkan diri sendiri kalian mampu untuk melakukan yang terbaik buat diri kalian sendiri. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.